Kita bersama-sama memberi hormat dengan buka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dupanya dicantatkan. Buku puja baktinya dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian mandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita lanjutkan di buka halaman 24. Kita ulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan. Halaman 24, syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak ada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Kita ulang kembali sabda Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati.
kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah orang-orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 34. Pansudlagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula Ibu Almarhumah pernah hidup, berkembang, dan akhirnya meninggal. Itulah hukum kodrati, siapapun yang pernah lahir akan mengalami kematian. Semoga Ibu Almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sankara. Anicca Wata Sankara Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah terutama keluarga yang ditinggalkan, putra dan putrinya, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang mengingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan kasih sayang dari seorang mama, seorang ibu, semoga dalam diri masing-masing ingin bertekad menjaga nama baik keluarga sebagai penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang.
Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dengan perasaan sedih kami bersama keluarga dan handitolan semua mengantar Ibu almarhumah Kuping Ching di tempat kremasi ini. Kami selalu iringi doa dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau, dengan doa yang semaya hadir di sini. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, semoga akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah Ibu Kuping Ching, semoga jalan yang pulih, terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga. Mohon bukunya dikumpulkan. Kita akan bersama-sama keluarga dan semua yang hadir untuk menaburkan bunga sambil kita iringi nenpok. Namo Amitabha. Kanan kiri. Silakan Bapak Ibu yang hadir yang berkenan untuk nabur bunga untuk Namo
Jasa perbuatan kebajikan yang kita perbuat dalam beberapa hari membawakan doa ini sepenuhnya dilimpahkan untuk melapangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Kurlingjing. Semoga terdorong terlahir di alam surga, bahagia surga Sudawati. Kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo